Kita gereja, bila terjadi kebencian, kita membawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, kita membawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, kita membawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, kita membawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, kita membawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, kita membawa harapan. Bila terjadi kesedihan, kita membawa kegembiraan. Dan bila terjadi kegelapan, kita, gereja, harus membawa terang. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kembali kita ada dalam perenungan bacaan Gemim. Kali ini mulai tanggal 29 November sampai 5 Desember 2020. Dan ini kita ada dalam perenungan di Minggu Advent yang pertama. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami selalu bersyukur karena Engkau begitu baik, selalu setia dan mengasihi kami. Bahkan saat ini kami kembali punya kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga ketika firman disampaikan, kami semua beroleh hikmat untuk boleh memahami, mengerti, tapi terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba pun berserah, biarlah Tuhan yang pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, perenungan kita di sepanjang minggu berjalan terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 8, ayat 23 sampai pasal 9, ayat 6. Dalam perikop kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara dan melakukan firman. Saudara, sehubungan dengan pembacaan kita saat ini, maka ini juga merupakan perenungan di Minggu Advent yang pertama. Diangkatlah tema mingguan, kedatangan Raja Damai mematahkan penindasan. Kitab Yesaya dinamai menurut nama seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem, yang membawa nubuatan bagi Yerusalem pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda
atau kerajaan Israel Selatan, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Itu tercatat dalam Yesaya pasal 1 ayat 1. Jadi pelayanan Yesaya di Yehuda meliputi lebih dari setengah abad dalam kerajaan Yehuda. Karena diukur dari Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi dan Raja Hizkia wafat pada 687 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih mencapai 53 tahun. Nah, karena itu saudara, kitab Yesaya diyakini sebagian besar cendekiawan adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri. Nama Yesaya sendiri berarti Allah adalah keselamatan. Kitab Yesaya sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama dikenal dengan Proto Yesaya, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 39, yang berasal dari zaman ketika Yehuda diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya mengingatkan bahwa Yehuda akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Di bagian ini Yesaya juga menubuatkan perdamaian dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang didambakan, yang menunjuk kepada Yesus Kristus selaku Mesias yang dinanti. Yang kedua yang dikenal dengan Deutero Yesaya, mulai pasal 40 sampai pasal 55, merupakan nubuatan pada masa pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Pada bagian ini bisa didapati ayat-ayat tentang hamba Tuhan yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama, yang lagi-lagi menunjuk kepada Yesus Kristus yang menderita sebagai hamba untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga dikenal sebagai Trito Yesaya, mulai pasal 56 sampai 66, yang merupakan nubuatan yang ditujukan kepada umat yang sudah kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Bagian ini berisi penguatan kepada bangsa Yehuda tentang janji-janji Allah dan bagaimana mereka diarahkan untuk memulai hidup adil dan benar di hadapan Allah. Bagian ini di pasal 61 ayat 1 sampai 2 juga menubuatkan kehadiran Mesias, yakni Yesus Kristus yang akan datang membawa kabar baik dan kelepasan. Hal ini pun tergenapi ketika Yesus hadir kurang lebih 700 tahun kemudian, yang tercatat dalam Injil Lukas 4 ayat 21, dan juga paralelnya ketika Yesus membaca gulungan kitab Yesaya dan menyatakan nats itu tergenapi olehnya. Pelayanan Yesaya lewat kitab ini akan membuat kita belajar bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi konflik internasional dan kekacauan politik dalam suatu bangsa, kemerosotan rohani bangsa, termasuk kelaliman para pemimpin agama. Bangsa yang secara keseluruhan sudah rusak, tetapi masih ada orang-orang atau disebut sisa-sisa orang yang setia kepada Tuhan yang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Adapun menurut catatan tradisi, Nabi Yesaya mati martir dengan cara digergaji oleh Raja Manasye yang jahat, yang adalah anak dari Raja Hizkia. Saudara, adapun bacaan kita di saat ini, pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6, terdapat dalam bagian Proto Yesaya, yakni di pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6, ada dalam konteks di mana Yehuda sedang diancam oleh dua bangsa di utara, yakni kerajaan Aram dan Israel Utara, dengan rajanya masing-masing, yakni Resin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Itu dicatat di pasal 7 ayat 1. Maka hal itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi Raja Ahaz dan seisi rakyat Yehuda dalam pasal 7 ayat 2. Dalam ketakutan Raja Ahaz inilah Nabi Yesaya hadir menyampaikan firman Allah
berupa penguatan bagi Raja Ahaz. Pasal 7 ayat 3-9. Karena kedua bangsa itu sudah ditetapkan Allah untuk gagal. Tetapi Raja Ahaz tidak percaya pada firman Allah dan bukannya bersandar kepada Allah, malah memilih bersandar kepada Asyur dan bersekutu dengan mereka. Di pasal 8 ayat 12 dan 13. Hal ini saudara membuat Allah memalingkan wajah dari Yehuda. Sehingga akibatnya karena beban upeti yang dibebankan Asyur kepada Yehuda sebagai ganti pertolongan terhadap Aram dan Israel, menyebabkan seisi bangsa Yehuda mengalami penindasan dan penderitaan yang amat sangat besar. Sehingga mereka mengutuk raja dan Allah. Karena keadaan yang digambarkan baik di langit maupun di bumi penuh kesesakan, kesuraman, dan kegelapan. Nah saudara, dalam gambaran masa yang penuh kegelapan inilah Yesaya kembali menubuatkan kehadiran Sang Mesias yang menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, dan terang yang besar. Mari kita lihat penjelasan ayatnya. Pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 menubuatkan tentang bagaimana tanah Sebulon dan tanah Naftali yang juga merupakan wilayah Galilea yang tadinya direndahkan Tuhan karena merupakan bagian dari Israel Utara yang menyangkal iman kepada Allah dan hidup dalam keduniawian, kejahatan, dan keberdosaan, sehingga dihukum Tuhan melalui serangan Asyur yang mencerai-beraikan mereka, sehingga wilayah ini menjadi tempat orang-orang berdarah campuran atau bukan lagi Yahudi asli yang dipandang orang asing oleh orang Yahudi asli. Mereka di wilayah ini juga yang kita kenal dengan orang-orang Samaria, orang-orang yang dipandang najis oleh kaum Yahudi, baik secara moral, rohani, maupun fisik. Mereka ini sangat dibenci oleh orang Yahudi asli. Karena itu, kehadiran Mesias justru mengangkat derajat orang-orang di tanah Sebulon dan Naftali ini, yang merupakan bagian dari wilayah Galilea. Karena Yesus justru datang untuk orang-orang yang seperti ini, yang terhimpit oleh dosa dan butuh kelepasan. Karena itu dalam pelayanannya, Yesus menggenapi nats ini ketika ia memulai pelayanannya pertama-tama di Galilea. Ia juga memanggil murid-muridnya di Galilea dan ia memberitakan kabar baik dalam pengajaran, mujizat, dan menyerukan pertobatan juga dimulai di Galilea dalam Matius 4 ayat 12-16. Karena itu ayat 1 menyatakan bahwa bangsa yang tadinya berjalan dalam kegelapan, lewat kehadiran Yesus telah melihat terang yang besar. Mereka yang tadinya binasa, oleh kehadiran Yesus memiliki pengharapan dan keselamatan. Ayat 2-4 masih menjelaskan kehadiran Sang Mesias mendatangkan sorak-sorak sukacita yang besar, ibarat sukacita pada waktu panen dan waktu membagi jarahan. Sebab Mesias diibaratkan telah mengangkat kuk atau beban dan gandar atau kayu pikulan dari bahu bangsa itu. Bahkan Mesias sendiri mematahkan tongkat si penindas yang diibaratkan dengan kekalahan Midian pada zaman hakim-hakim, yakni ketika Hakim Gideon memerintah bisa mengalahkan Midian dan raja-rajanya yang dibunuh. Itu di Hakim-Hakim 4 ayat 8-21. Negeri pun digambarkan aman dari perang karena gambaran perang berupa sepatu tentara dan jubah perang yang berlumuran darah akan dibakar. Ayat 5-6 merupakan gambaran yang sangat jelas, nyata, dan tidak terbantahkan menunjuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang akan hadir dalam rupa anak laki-laki melalui seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki
Itu dicatat dalam Yesaya 7 ayat 14. Ayat 5 ini merupakan nubuatan yang populer yang sering dibacakan di minggu-minggu Advent atau di hari Natal, di mana seorang putra atau anak laki-laki ini memiliki lambang pemerintahan di bahunya sesuai dengan janji Allah kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13 yang menyebutkan keturunan Daud ini kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Itulah pemerintahan Kristus yang akan berlaku selama-lamanya. Dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 21. Nama sang putra ini sering disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sungguh adalah sebuah sebutan nama yang tidak bisa diberikan kepada manusia biasa. Hanya Yesus Kristus, manusia sejati yang layak menyandang nama-nama ini. Karena ia adalah manusia dalam misi keselamatan bagi dunia. Sehingga menjelma menjadi sama dengan manusia. Dan dia adalah Tuhan karena sanggup menyelamatkan manusia berdosa lewat kematian dan kebangkitannya. Saudaraku, dari perenungan ini kita dituntun memasuki salah satu perayaan menurut kalender gerejawi, yaitu 4 minggu sebelum Natal yang kita kenal dengan minggu-minggu Advent. Dan kita sudah ada di minggu Advent yang pertama. Advent dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan, mengingatkan kita akan peristiwa yang sudah terjadi, namun juga berbicara tentang yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, berhubungan dengan kedatangan Kristus yang sudah datang di masa lalu saat ia lahir dalam rupa bayi mungil. Namun juga kedatangan Yesus harus dihubungkan dengan masa kini. Bagaimana kita hidup dalam penantian akan kedatangan Kristus di masa yang akan datang. Inilah pengharapan mesianik, yakni pengharapan akan kedatangan Kristus sebagai hakim yang adil, raja yang kekal, yang akan memenangkan pengikutnya masuk dalam kerajaan sorga. Di minggu Advent yang pertama ini, melalui bacaan firman dari Yesaya 8 ayat 23 sampai 9 ayat 6. Ada beberapa hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam hubungan dengan perayaan Minggu Advent, yakni menyambut peringatan Natal Yesus Kristus, tetapi juga untuk seterusnya dalam penantian akan kedatangan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Yang pertama, menyambut Natal Yesus Kristus di tahun ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sedang berada dalam situasi hidup yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu, di mana perayaan Natal kali ini kita ada dalam situasi pandemi dengan aturan-aturan yang harus ditaati. Kalau biasanya perayaan menyambut Natal tidak dibatasi dalam hal kerumunan, baik di ibadah-ibadah pranatal, bahkan di pusat-pusat perbelanjaan seperti di mal-mal, saat orang harus berbelanja, mempersiapkan segala sesuatu untuk hari Natal. Saat bersalaman, cipika-cipiki, itu biasa dilakukan di tahun-tahun yang lalu. Tetapi saudara, menyambut Natal kali ini, kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita untuk dibatasi dalam jumlah kehadiran di ibadah-ibadah pranatal, di ibadah hari Natal. Menahan diri untuk tidak berkerumun di mal-mal dan menahan diri dari bersalaman, apalagi cipika-cipiki, dan harus memakai masker. Apalagi kondisi hidup yang teralami mereka yang terdampak akibat pandemi. Mereka yang kehilangan pekerjaan, kekurangan dalam finansial, ekonomi yang menurun drastis pasti menyebabkan banyak orang tidak siap, bahkan tidak bersemangat memasuki hari Natal.
Situasi yang tidak menyenangkan seperti ini tentu seperti membuat iman kita terpuruk, takut, dan pandangan kita menjadi gelap. Sebagaimana situasi yang digambarkan dalam bacaan kita yang teralami oleh bangsa Israel mulai dari raja sampai kepada rakyat, di mana kekuatan bangsa adik kuasa yaitu Asyur yang menekan umat Tuhan, membuat umat menderita dan tertindas. Tetapi dalam situasi yang mengancam dan saat bangsa itu sedang berjalan dalam kegelapan, ada kabar baik yang menguatkan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudaraku, meski situasi sulit dan terbatas yang membuat kita terpuruk di tengah pandemi dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh dunia, mari jangan ikut terpuruk. Mari dengan iman yang teguh, jangan melihat corona punya kuasa untuk menindas kita, melemahkan iman kita, sehingga kita terpuruk dan hilang sukacita menyambut Natal. Tetapi arahkan pandangan dan fokus kita kepada Yesus, Sang Putra Natal, bahwa hanya Yesus yang sanggup mengubah hidup kita. Yesus sudah lahir, Yesus datang menerangi hidup kita. Yesus mampu memberi damai bagi kita. Itulah berita, kabar baik yang harus kita sebarkan di momen menyambut Natal ini. Bukan menyebarkan berita-berita yang menakutkan karena corona. Tetapi mari saling menguatkan di tengah pandemi ini untuk semakin menampilkan hidup yang punya iman. Asalkan kita juga harus taat mengikuti protap yang berlaku, menjaga imun. Mari stop menjadi orang yang menjadikan corona alasan untuk tidak bersukacita, bergembira, apalagi tidak mau beribadah karena corona. Sampai kapan, saudara? Bukankah kita sudah di era new normal? Nyatakan iman di tengah pandemi untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi, berita yang harus kita sebarkan bukan ada corona, tetapi ada Yesus. Yang kedua, saudara, menyambut Natal di tahun ini, kita juga diperhadapkan dengan agenda nasional yang juga menjadi agenda politik, yaitu pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan wali kota, dan wakil wali kota. Anggapan sebagian orang bahwa politik itu kotor, sehingga sebisa mungkin memisahkan gereja dengan politik. Itu tidaklah tepat, saudara. Bagi kita umat Tuhan yang tentu tahu bagaimana Allah pun bisa turut bekerja melalui usaha politik. Yang kotor bukan politiknya, tetapi oknumnya, saudara. Kita tahu, dalam sejarah umat Israel, kita melihat bagaimana Allah turut campur mengatur hidup bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa asing yang melawan mereka. Strategi politik yang Allah juga nyatakan dalam setiap tindak tanduk umat Israel. Bagaimana Allah turut andil dalam usaha bangsa Israel untuk memilih seorang raja. Dalam 1 Samuel 8, 9, dan 10. Bagaimana Allah menolak Saul dan memilih Daud menjadi raja menggantikan Saul. Dalam 1 Samuel 15 dan 1 Samuel 16. Dan bahwa Allah menghendaki bangsa Israel mendoakan dan mensejahterakan kota di mana mereka ada. Karena itu juga adalah kesejahteraan mereka dalam Yeremia 29 ayat 7. Bahkan dalam perjanjian baru, Yesus mengajar agar turut menunjang pemerintah lewat ketaatan membayar pajak
dalam Matius 22 ayat 21. Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki kita umatnya, gerejanya, untuk turut berperan dalam menghadirkan pemerintahan yang baik, adil, dan benar? Pertama-tama di hadapan Tuhan dan di tempat kita berada, di provinsi dan di kota kita. Kalau gereja tidak mau tahu dengan politik, bagaimana gereja bisa menyuarakan suara kenabiannya dalam negara, dalam provinsi, dan dalam kota? Karena itu, di momen menyambut Natal, tetapi juga menyambut Pilkada 9 Desember nanti, mari gereja berikan suara, tentukan pilihan kepada orang-orang yang menampakkan hidup yang bisa diteladani, tentu dalam iman, tetapi juga dalam perbuatan kepada sesama. Apakah ia menjadi berkat atau justru menjadi batu sandungan? Gereja harus jeli dan tegas memilih paslon yang berintegritas untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu gereja harus terus menggumuli, berdoa agar yang terpilih benar-benar adalah pilihan Tuhan sendiri. Dan siapa saja yang terpilih patut kita hargai dan tunjang bersama. Jauhkan perselisihan, pertikaian, baku marah hanya karena beda warna, beda pilihan, beda paslon. Agar memasuki hari Natal, kita semua ada dalam suasana damai, rukun dan harmonis, seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Ingat saudara, pemilihan hanya 1 hari saja. Tetapi kalau karena pemilihan kita berselisih, akhirnya terluka, maka perselisihan bisa berlangsung lama. Dan akhirnya yang akan kesulitan juga adalah gereja. Jika yang berselisih adalah warga gereja, yang akan rusak adalah persekutuan gereja, pelayanan gereja, bahkan kesaksian gereja menjadi tercemar. Ingat saudara, Natal mengingatkan kita akan Yesus yang datang membawa damai sejahtera. Maka kita pun gereja, sebagaimana doa Fransiskus dari Asisi, harus mampu membawa damai. Kita gereja, bila terjadi kebencian, kita membawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, kita membawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, kita membawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, kita membawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, kita membawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, kita membawa harapan. Bila terjadi kesedihan, kita membawa kegembiraan. Dan bila terjadi kegelapan, kita, gereja, harus membawa terang. Tuhan Yesus memberkati untuk melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.